Bayangkan sebuah mesin yang awalnya bahkan tidak bisa memahami bahasa manusia. Namun hari ini, mesin itu mampu menulis artikel, membuat gambar, berbicara layaknya manusia. Inilah evolusi kecerdasan buatan. Perjalanan panjang dari teknologi yang dianggap bodoh. Fakta uniknya, semua ini bermula dari satu pertanyaan sederhana. Bisakah sebuah mesin berpikir seperti manusia? Perjalanan tersebut dimulai pada pertengahan abad ke-20 ketika seorang ilmuwan jenius bernama Alan Turing. Ia merancang sebuah konsep pengujian yang kini dikenal sebagai Turing Test. Komputer berukuran sebesar ruangan, membutuhkan daya listrik besar, mahal, lambat. Kecerdasan buatan generasi awal sepenuhnya bergantung pada aturan logika kaku. Mesin tidak memiliki kemampuan belajar dari kesalahan, tidak mampu beradaptasi. Inilah fase di mana istilah kecerdasan buatan terdengar jauh lebih hebat dibanding kemampuan aslinya. Keterbatasan ekstrem tersebut lambat laun memicu kekecewaan besar. Pendanaan riset dipangkas, proyek dihentikan, dan banyak peneliti meninggalkan bidang ini. Periode suram ini dikenal sebagai AI Winter. Namun sejarah berubah drastis pada akhir abad ke-20, tepatnya tahun 97, ketika sebuah komputer catur bernama Deep Blue berhasil mengalahkan juara dunia catur. Dunia tersentak bukan karena mesin tersebut memahami catur seperti manusia, tetapi ia unggul dalam kekuatan komputasi dan evaluasi matematis. Bahwa kecerdasan buatan tidak harus meniru cara berpikir manusia untuk menjadi unggul. Justru kekuatan sejatinya terletak pada kemampuannya melampaui batas biologis manusia. Kesadaran ini menjadi fondasi utama lahirnya AI modern yang kita kenal hari ini. Evolusi berikutnya menjadi fase paling revolusioner dalam sejarah kecerdasan buatan. AI tidak lagi diprogram dengan aturan kaku satu persatu, melainkan mulai belajar langsung dari data. Inilah titik lahirnya machine learning dan deep learning. Semakin banyak data yang diterima, semakin tajam pula kemampuan kecerdasan buatan. Pada tahap ini, AI mulai menunjukkan kemampuan yang sebelumnya dianggap mustahil. AI pengenal suara bisa memahami ucapan manusia meskipun logat, intonasi, dan gaya bicara berbeda-beda. Teknologi penerjemahan bahasa berkembang pesat dari yang awalnya kaku dan penuh kesalahan menjadi semakin natural dan kontekstual. Di dunia bisnis dan teknologi, AI mulai digunakan untuk memprediksi kebiasaan pengguna, merekomendasikan konten, mendeteksi penipuan, hingga menganalisis data dalam jumlah besar yang tidak mungkin diproses manusia secara manual. Evolusi ini menandai pergeseran besar. AI tidak hanya menjalankan perintah, tetapi menemukan pengetahuan baru dari data mentah. Yang membuat fase ini benar-benar unik adalah cara AI berpikir. AI dapat memberikan jawaban yang sangat akurat, tetapi bahkan para penciptanya tidak selalu bisa menjelaskan secara detail bagaimana keputusan tersebut dihasilkan. AI tidak memahami konsep benar atau salah seperti manusia, tidak memiliki intuisi, dan tidak tahu makna di balik hasilnya. Ia hanya menghitung probabilitas dan memilih jawaban dengan kemungkinan paling tinggi berdasarkan pola yang pernah dipelajari. Inilah sebabnya mengapa AI bisa sangat tepat dalam memprediksi sesuatu. Namun, pada saat yang sama tetap bisa melakukan kesalahan yang terlihat aneh atau tidak masuk akal bagi manusia. Fakta ini sekaligus menjadi kekuatan dan kelemahan AI modern. Kemampuan AI menemukan pola tersembunyi membuatnya sangat berguna di bidang medis, sains, keuangan, dan teknologi. AI dapat mendeteksi tanda penyakit lebih awal, menemukan korelasi yang tidak terlihat manusia,
dan membantu pengambilan keputusan kompleks. Namun di sisi lain, ketergantungan penuh pada data membuat AI sangat sensitif terhadap kualitas informasi yang diberikan. Jika datanya bias, tidak lengkap, atau salah, maka hasilnya pun akan ikut bermasalah. Evolusi ini mengajarkan satu hal penting. Semakin pintar AI, semakin besar pula tanggung jawab manusia dalam mengawasinya. Pada tahap inilah, kecerdasan buatan tidak lagi sekadar alat bantu, melainkan sistem berpengaruh besar. Saat ini, evolusi kecerdasan buatan berlangsung jauh lebih cepat dibanding fase-fase sebelumnya. Setiap pencarian di internet, setiap klik, komentar, unggahan media sosial, percakapan digital, hingga dokumen yang ditulis manusia secara tidak langsung menjadi bahan bakar pembelajaran bagi sistem AI modern. Organisasi riset seperti OpenAI mengembangkan model bahasa besar seperti ChatGPT yang dilatih menggunakan triliunan kata dari berbagai sumber agar mampu memahami bahasa, konteks, logika, dan pola berpikir manusia. Ini menandai perubahan besar bahwa AI tidak lagi hanya belajar dari data statis, tetapi dari jejak digital peradaban manusia yang terus bertambah setiap detik. Dengan kata lain, AI berkembang seiring berkembangnya aktivitas manusia di dunia digital, dan keduanya kini saling memengaruhi. Kondisi ini membuat AI saat ini terasa semakin manusiawi, bukan karena ia memiliki kesadaran, melainkan karena ia sangat akrab dengan cara manusia berkomunikasi dan berpikir. AI dapat memahami konteks kalimat, maksud tersembunyi, bahkan gaya bahasa tertentu. Di dunia kerja, AI mulai membantu menulis, menganalisis, merancang, hingga mengambil keputusan berbasis data. Di bidang pendidikan, AI menjadi tutor personal. Di dunia kreatif, AI mampu menghasilkan teks, musik, gambar, dan video. Sementara di sektor industri dan pemerintahan, AI digunakan untuk efisiensi, prediksi, dan pengambilan kebijakan. Fakta pentingnya, perkembangan ini terjadi bukan dalam puluhan tahun, melainkan hanya dalam hitungan beberapa tahun terakhir. Jika melihat tren saat ini, prediksi ke depan menunjukkan bahwa AI akan semakin terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari manusia. AI kemungkinan besar tidak akan berdiri sebagai teknologi terpisah, tetapi menjadi lapisan tak terlihat di hampir semua sistem. AI akan semakin personal, memahami kebiasaan individu, kebutuhan, bahkan preferensi seseorang. Namun, di saat yang sama, tantangan besar juga akan muncul, yaitu ketergantungan manusia terhadap AI, pergeseran jenis pekerjaan, isu privasi data, serta pertanyaan etika tentang siapa yang bertanggung jawab atas keputusan AI. Di masa depan, kemampuan manusia yang paling bernilai bukan lagi sekadar menghafal atau menghitung, melainkan berpikir kritis, kreativitas, empati, dan kemampuan mengarahkan teknologi. Apakah semua ini akan memengaruhi umat manusia ke depan? Jawabannya, ya, secara fundamental. AI berpotensi meningkatkan kualitas hidup manusia secara drastis, membantu pengobatan, pendidikan, produktivitas, dan inovasi. Namun AI juga bisa memperlebar kesenjangan jika hanya dikuasai segelintir pihak atau menimbulkan masalah serius jika digunakan tanpa kontrol dan tanggung jawab. Masa depan bukan tentang AI menggantikan manusia, melainkan tentang manusia yang mampu beradaptasi dengan AI. Evolusi kecerdasan buatan kini berjalan beriringan dengan evolusi manusia itu sendiri. Cara kita memilih untuk menggunakan, mengatur, dan memahami AI hari ini akan sangat menentukan
seperti apa wajah peradaban manusia di masa depan. Namun, di balik kecanggihannya, ada fakta penting yang sering disalahpahami, bahwa AI tidak memiliki kesadaran, emosi, atau niat. AI tidak tahu mana yang benar atau salah, baik atau buruk. Ia hanya memproses pola dan probabilitas. Justru disinilah tantangan terbesar muncul, karena teknologi yang sangat kuat ini sepenuhnya bergantung pada bagaimana manusia merancang, melatih, dan menggunakannya. Evolusi kecerdasan buatan bukan sekadar kisah tentang mesin, melainkan cerminan kecerdasan manusia itu sendiri. Dan sekarang kita berada di fase paling krusial, yaitu fase di mana keputusan manusialah yang akan menentukan apakah AI menjadi alat yang memperkuat peradaban atau sebaliknya. Jadi, jika kamu ingin terus memahami perkembangan teknologi masa depan dengan cara yang sederhana dan masuk akal, jangan lupa dukung dan subscribe channel ini dan tuliskan di komentar. Menurutmu, kecerdasan buatan akan lebih banyak membawa manfaat atau risiko bagi manusia?